warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia, mahasiswa program studi Profesi Apoteker dari Stifar Semarang, yang saat ini sedang melaksanakan PKPA atau Praktek Kerja Profesi Apoteker di UKOT Herbalindo Malang. Materi yang akan saya bawakan kali ini berjudul Peran CAPA atau Corrective Action and Preventive Action dalam perbaikan proses yang meningkatkan kualitas produk. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Nama saya, seperti yang telah diperkenalkan sebelumnya, adalah Novia, sedangkan riwayat pendidikan untuk S1 saya menempuhnya di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dari 2019 hingga 2023, kemudian melanjutkan profesi apoteker di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang sejak 2024 hingga sekarang. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus memahami apa sih sebenarnya itu CAPA. Nah, CAPA sendiri adalah dokumen yang berisi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dibuat oleh pemilik sarana dan penanggung jawab. Dokumen ini dibuat untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan mencegah terjadinya hal yang sama di masa mendatang. Sedangkan menurut Food and Drug Administration atau FDA, tindakan korektif dan pencegahan bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta menganalisa informasi tersebut, juga mengidentifikasi dan menyelidiki masalah terkait produk dan kualitas, serta mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang tepat dan efektif untuk mencegahnya terulang kembali. Mengapa harus dibuat CAPA? CAPA dibuat untuk mencegah terjadinya kerugian. Misalnya kerugian karena kerusakan produk saat proses produksi. Kemudian, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah dibuat dan berlaku dalam suatu industri. Lalu siapa sih sebenarnya yang harus menyusun dan bertanggung jawab terhadap CAPA? Tidak hanya apoteker sebagai penanggung jawab, namun manajemen atau pemilik usaha serta personil lain juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing, di mana manajemen atau pemilik usaha adalah sebagai fasilitator, penanggung jawab atau dalam hal ini adalah apoteker sebagai tim leader, juga personil terkait lainnya. Kapan CAPA harus dibuat? CAPA harus dibuat saat terjadi penyimpangan terhadap spesifikasi dan instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak hanya saat terjadi kegagalan sistem dan kesalahan data. Semuanya seharusnya dilaporkan dan dinilai dalam bentuk CAPA. Penyimpangan yang memicu CAPA dapat berasal dari berbagai sumber dalam sistem manajemen mutu, seperti audit internal, keluhan pelanggan, dan atau dalam kasus yang paling serius, insiden terkait keselamatan atau keamanan yang mengakibatkan produk rusak karena kontrol yang tidak memadai. Setelah mengetahui pentingnya peranan CAPA, kita sebagai apoteker juga harus tahu bagaimana cara membuat CAPA. Berikut adalah tahapan dalam membuat CAPA. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah evaluasi, yang ketiga prosedur investigasi, yang keempat analisa, yang kelima perencanaan tindakan, yang keenam implementasi, dan ketujuh adalah tindak lanjut. Untuk selanjutnya akan dibahas satu persatu. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam penerapan CAPA adalah mengidentifikasi dengan jelas potensi atau masalah yang terjadi. Apakah itu adalah ketidaksesuaian atau kegagalan dalam sistem. Diperlukan informasi dan deskripsi terperinci tentang masalah yang terjadi dan bukti bahwa masalah tersebut benar adanya. Sumber informasi bisa berasal dari internal ataupun eksternal, seperti audit internal dan juga keluhan pelanggan. Tahapan evaluasi. Setelah masalah sudah teridentifikasi dan terdokumentasi, tahapan selanjutnya adalah evaluasi untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Bagian dari evaluasi sendiri adalah penjelasan tentang alasan sebenarnya mengapa masalah tersebut menjadi suatu perhatian, seperti dampaknya pada biaya, kualitas produk, ataupun juga keamanan produk. Bagian ketiga adalah prosedur investigasi. Untuk memastikan tidak ada yang terlewat, perlu menyelidiki masalah dengan menentukan akar masalahnya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan akar dari suatu masalah, seperti 5 why, diagram fishbone, atau analisis pohon kesalahan. Pada tahapan keempat rencana CAPA adalah menganalisa.
Gunakan informasi yang dikumpulkan dari langkah pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembangkan rencana guna menyelesaikan masalah langsung dan akar penyebab masalahnya. Perencanaan tindakan. Hasil analisis harus digunakan untuk mengembangkan rencana tindakan, guna memperbaiki dan mencegah keberulangan masalah. Rencana tindakan CAPA harus mencakup setidaknya hal-hal sebagai berikut. Tugas yang harus diselesaikan, perubahan pada dokumen, spesifikasi, proses atau prosedur, personil yang bertanggung jawab atas setiap tugas, pelatihan karyawan, tanggal penyelesaian yang diharapkan. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan yang mencapai tujuan tertentu. Penerapan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah dan mencegahnya di masa mendatang haruslah didokumentasikan. Setelah selesai, dilakukan peninjauan untuk memastikan proses yang telah diselesaikan persis seperti yang telah dijelaskan. Setelah ditinjau, manajemen mutu menyatakan bahwa CAPA telah dilakukan dengan benar. Kemudian, serangkaian persyaratan harus ditetapkan untuk membuktikan bahwa rencana CAPA efektif dalam memperbaiki dan mencegah masalah. Terakhir, persyaratan verifikasi harus divalidasi untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut terpenuhi dan masalah telah terselesaikan. Yang selanjutnya adalah kategori temuan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pedoman, tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika, kategori temuan dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah temuan minor, mayor, dan juga kritis. Temuan minor atau ringan adalah temuan yang bersifat tidak sistemik atau tidak menyebabkan resiko yang bermakna terhadap kesehatan. Temuan mayor atau sedang adalah temuan yang bersifat sistemik, dapat mempengaruhi kesehatan manusia, mengakibatkan potensi kontaminasi dan dampak lain yang menyebabkan penurunan mutu obat tradisional. Sedangkan temuan kritis sendiri adalah temuan yang bersifat berat, temuan yang bersifat sistemik dan berpotensi untuk mengancam keselamatan hidup atau menyebabkan risiko yang bermakna terhadap kesehatan konsumen, atau juga bersifat melanggar hukum. Selanjutnya adalah tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan obat tradisional. Masih dari Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021, tindak lanjut dibagi menjadi 2, yaitu pembinaan teknis dan juga sanksi administratif. Pembinaan teknis berupa pemberian surat perbaikan terhadap hasil inspeksi. Pembinaan teknis sendiri dapat dilaksanakan terhadap fasilitas distribusi, fasilitas produksi, penjualan daring atau online, penandaan, dan juga iklan. Sedangkan sanksi administratif sendiri bisa berupa peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan, penghentian sementara suatu kegiatan, pencabutan sertifikat CPOTB, pembatalan atau pencabutan nomor izin edar, pengumuman kepada publik, atau rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut dari pengawasannya. Yang selanjutnya, mari kita bahas contoh kasus CAPA. Yang pertama di sini ada kasus kesalahan menggunakan label lolos karantina dan lolos produk jadi. Kategori kesalahannya sendiri adalah minor. Untuk analisis akar penyebab masalahnya sendiri adalah ditemukan label lolos produk jadi di produk yang akan diuji atau produk karantina. Kemiripan kedua label serta faktor human error dikarenakan bekerja dalam keadaan kurang enak badan diduga sebagai faktor utama terjadinya kesalahan ini. Dampak dari kesalahan tersebut adalah resiko terjadinya kesalahan lain yang berakibat lebih fatal dikarenakan bekerja dalam keadaan kurang enak badan. Untuk corrective action plan-nya sendiri, personil terkait telah dibawa ke klinik industri untuk pengobatan dan memastikan penyakit yang dideritanya. Selanjutnya juga dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan perusahaan tentang perizinan tidak masuk kerja. Untuk batas waktu penyelesaiannya sendiri adalah 7 hari sejak kejadian tersebut, atau di sini saya menuliskan tanggal 10 Juni 2024. Yang bertanggung jawab sendiri adalah manajer manajemen mutu dan apoteker penanggung jawabnya.
Untuk bukti perbaikannya sendiri adalah dokumentasi dari kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan perusahaan tentang perizinan tidak masuk kerja. Kasus kedua adalah produk rusak saat di perjalanan oleh pihak ketiga atau ekspedisi. Kategorinya adalah mayor. Botol kemasan rusak saat sedang didistribusikan oleh pihak ketiga dengan mobil bak tertutup. Insiden di mana kardus berisi produk jatuh saat mobil terkena guncangan diduga karena penyusunan letak kardus yang ditumpuk terlalu tinggi dan kurang rapat satu sama lainnya mengakibatkan kardusnya jatuh. Dampak dari kesalahan tersebut adalah produk yang telah dipesan gagal didistribusikan dan kerugian karena produk tersebut rusak. Untuk corrective action plan-nya sendiri dilakukan audit kembali terhadap pihak ketiga atau ekspedisi. Untuk batas waktu penyelesaiannya sendiri adalah 7 hari sejak tanggal 10 Juni 2024. Untuk person yang bertanggung jawabnya sendiri adalah manajer manajemen mutu dan juga apoteker penanggung jawab. Bukti perbaikannya adalah dokumentasi hasil pelaksanaan audit. Kasus ketiga adalah alat tidak dikalibrasi dan produk telah dipasarkan. Kategori temuannya sendiri adalah kritis. Untuk analisis akar penyebab masalahnya sendiri adalah dari pencatatan dan terdapat saksi yang menyampaikan adanya ketidaksesuaian. Protap tidak dilaksanakan dengan baik. Penimbangan cangkang kapsul dilakukan tanpa menyesuaikan terlebih dahulu angka di timbangan, di mana angka tidak menunjukkan angka 0. Untuk dampaknya sendiri adalah kesalahan pengambilan jumlah cangkang kapsul. Kemudian corrective action plan-nya adalah dilakukan pelatihan kembali tentang protap cara penggunaan alat timbangan. Batas waktu penyelesaiannya sendiri adalah 5 hari sejak tanggal 10 Juni 2024. Personil yang bertanggung jawab adalah manajer manajemen mutu dan apoteker penanggung jawab. Untuk bukti perbaikannya sendiri adalah hasil evaluasi dari pelatihan protap dan SOP penggunaan alat timbang. Baik, nah itu dia materi tentang peran CAPA, Corrective Action and Preventive Action dalam perbaikan proses yang meningkatkan kualitas produk yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, atau yang ingin didiskusikan mungkin bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.